Seperti permata ku di matamu, kau jadikanku milik kesayanganmu. Seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Haleluya, salam sejahtera saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Hari ini kita kembali dalam renungan sosianim yang diberkati Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan baik bagi kita semua, amin. Oleh sebab itu mari kita gunakan waktu yang terbaik ini untuk kita bersama merenungkan kembali firman Allah, firman yang hebat melebihi siapapun dan apapun di dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Berkat-Mu atas kami Tuhan. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami yang akan menyegarkan kami dan membuat kami semakin dekat dengan Engkau. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita akan membaca satu bagian dari firman Tuhan yang dicatat di dalam Mazmur pasal yang ke-93 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Puji Tuhan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita sampai kepada ayat yang keempat ini, ayat pertama di sana dikatakan bahwa Tuhan adalah Raja yang penuh dengan kemegahan. Tuhan berpakaian, berikat pinggangkan kekuatan, menciptakan dunia dengan tegak dan tidak bergoyang. Artinya saudara, hal ini berbicara tentang kehebatan Tuhan, keperkasaan Tuhan, serta kehormatan Tuhan dinyatakan pada ayat ini. Pakaiannya begitu berwibawa dan bermegah sekali. Ayat yang kedua berkata, tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Kehebatan kuasa Tuhan tidak tergoncangkan dan tidak dapat digoncangkan oleh apapun. Oleh sebab itu saudaraku, ayat-ayat selanjutnya akan memberikan penjelasan kepada kita betapa Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang hebat. Dia melebihi siapapun dan apapun di dalam dunia ini. Pada ayat yang selanjutnya saudara, ayat yang ketiga berkata, sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Pemazmur hendak menyatakan bahwa suara sungai-sungai begitu kuat dan keras, tetapi itu tidak dapat melampaui kehebatan Tuhan, kebesaran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ayat yang keempat berkata, daripada suara air yang besar. Saudara tahu, suara air yang besar kalau kita ada di tepian laut dan kita ada di tengah-tengah laut, kita bisa melihat, menyaksikan ombak yang besar, saudara. Itu satu hal yang luar biasa. Tetapi kehebatan Tuhan, kuasa Tuhan melebihi semua itu. Puji Tuhan. Jadi tidak ada hal yang dapat dibandingkan dan disejajarkan dengan Allah yang hebat itu. Firman Allah dengan jelas berkata pada ayat yang keempat, Tuhan jauh lebih hebat melampaui suara dan hempasan sungai-sungai, bahkan laut sekalipun. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita mengerti bahwa langit dan bumi yang Tuhan ciptakan dengan sangat luar biasa ini, dan kita ada di dalamnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana sikap hati kita, bagaimana respon kita ketika kita mengerti bahwa Tuhan yang kita percaya itu hebat. Hebat bukan hanya kata orang, tetapi
Tetapi kita bisa melihat dengan ciptaannya yang luar biasa. Tidak ada seorang pun dan tidak ada apapun yang dapat menciptakan kehebatan Tuhan seperti laut, sungai-sungai dan sebagainya. Tidak ada selain dari Allah itu sendiri. Lalu bagaimana sikap kita meresponi kehebatan Tuhan dalam hidup ini? Apakah kita hanya berkata Tuhan hebat? Tidak, saudara. Kita harus mengalami kehebatan Tuhan. Dan ketika kita mengalami kehebatan Tuhan, lalu bagaimana sikap hati kita? Mazmur pasal yang ke-95 ayat yang pertama dikatakan di sana. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak bagi Dia. Saudara, saya sangat percaya bahwa kehidupan kita yang diberkati Tuhan, Tuhan yang hebat itu adalah kehidupan yang sungguh luar biasa. Oleh sebab itu mari, yang pertama yang kita bisa kerjakan adalah datanglah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Nyanyian syukur itu harus selalu ada keluar dari hati umat-umat Tuhan yang percaya kepadanya. Pada ayat yang keempat dari pasal yang ke-95 Mazmur dikatakan, bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Ayat yang kelima, saudara. Kepunyaannya laut. Dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Jadi nyanyikanlah nyanyian syukur dengan sorak-sorai. Sebab darat, laut, udara, dan segala sesuatu dijadikan olehnya. Itulah kebesaran Tuhan. Dan saya percaya, saudara, kalau Tuhan yang menciptakan segala sesuatu beserta isinya, dan di dalamnya adalah saudara dan saya, betapa hebatnya Tuhan. Bahkan ketika kita mengalami pergumulan hidup ini, di tengah-tengah keadaan yang begitu sulit, bukankah Tuhan yang hebat itu adalah Tuhan yang menyatakan kehebatannya sampai saat ini bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara, mari tetap teguhkan imanmu, tetaplah naikkan syukurmu, naikkanlah pujianmu, ibadahlah dengan sungguh-sungguh dan percayalah, masa yang sukar Tuhan akan gantikan dengan masa-masa yang penuh dengan kesukaan. Sebab Dia adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang besar, melampaui siapapun dan apapun. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mengerti bahwa tidak ada Allah lain selain Engkau. Oleh sebab itu, biar kami terus semakin mendekatkan hati kami. Kami terus, Tuhan, semakin erat dengan Engkau. Sebab kehebatanmu melebihi siapapun. Sekalipun kami ada di tengah-tengah situasi yang sukar, tetapi keadaan itu akan menggantikannya dengan kesukaan yang datangnya daripada Engkau. Terpujilah Engkau selamanya. Demi nama Yesus, kami terima firman Allah dengan sukacita. Haleluya. Amin.
gerejaku adalah rumahku.